Oke, kali ini kita sudah masuk bab baru, yaitu gerak melingkar. Kemarin kita sudah selesaikan tentang gerak lurus. Gerak lurus terbagi dua, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan terbagi lagi menjadi tiga: gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Kemarin itu sudah selesai, kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita bahas tentang gerak melingkar, bagian dari gerak yang kedua. Yang pertama gerak lurus, yang kedua adalah gerak melingkar. Sesuai dengan namanya, gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi satu titik yang tetap. Nah, perhatikan gambar. Sebuah titik, ini titiknya, mengalami gerak melingkar terhadap satu titik di pusat atau di poros. Kecepatan yang keluar ini mengarah keluar itu adalah kecepatan linier, sedangkan kecepatan yang ada di dalam ini yang tanda seperti W ini disebut omega. Itu namanya kecepatan sudut. Artinya apa? Kecepatan yang mempengaruhi sudut pada titik lingkaran yang ini. Pada titik lingkaran ini namanya kecepatan sudut. Yang ini namanya kecepatan linier atau kecepatan yang mengarah keluar. Ini sudah sering ya dilihat, V itu adalah kecepatan. Nah, salah satu contohnya itu perhatikan jam. Satu kali putaran jarum jam atau per detiknya itu membutuhkan waktu 60 detik. Artinya satu kali lingkaran mulai dari sini sampai kembali ke titik semula itu adalah 60 detik. Frekuensinya itu berarti 160 putaran per detik. Itu namanya frekuensinya. Nah, berdasarkan ini, sebelum mengarah ke gerak melingkar, kita harus mengetahui besaran frekuensi dan periode. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyak putaran yang dilakukan objek dalam satu detik. Sedangkan periodenya adalah waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Seperti jam ini tadi. Frekuensi banyaknya putaran dalam satu detik seberapa. Yang kedua, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Berarti ini 60 detik. Ya kan? Yang berarti ini 60 detik waktunya. Periodenya berarti 1/60 detiknya. Nah, bagaimana cara perumusannya? Ini dia perumusannya. Periode gerak melingkar itu adalah T sama dengan 1/F. Sedangkan rumus frekuensinya F sama dengan 1/T. Jadi berkebalikannya. Ini 2. Ingat ya, T sama dengan 1/F, F sama dengan 1/T. T itu adalah periode ini. F itu adalah frekuensi. Jika benda melakukan N putaran, jika benda melakukan beberapa putaran misalnya yang dimisalkan dengan N, maka rumus periode dan frekuensinya bisa diketahui sebagai berikut. T sama dengan T kecil dibagi N. T kecil itu adalah waktunya, N itu adalah banyak putarannya. Sementara frekuensinya kebalikannya, N dibagi T. Banyak putarannya dibagi dengan waktunya. Tolong jangan terbalik. Kalau mau mencari banyak putarannya berarti N sama dengan T kecil per T. Ingat dicatat ya. F sama dengan N per T. Itu dia. Maaf, kalau mau cari N-nya berarti N sama dengan F dikali T. Sudah? Ini dia rumus untuk mencari N-nya, atau rumus untuk mencari berapa banyak putaran yang dilakukan benda tersebut. Sudah? Berarti ada berapa rumus? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, semuanya dicatat mulai dari awal tadi. Nah, ini gerak melingkar dicatat. Udah? Baru frekuensi ini semua sampai habis, sampai ini dicatat semua. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Ingat rumusnya tadi ada 4, ada 6, tinggal kita pilih yang mana. Di soal ini kita hanya mencari periode, frekuensi, dan berapa banyak putarannya. Sudah? Seperti biasa kita analisis soalnya dulu.
Sebuah roda sepeda diputar dan katup ban pada roda tersebut berputar sebanyak 60 kali selama 15 detik. Tentukan berapa periode, berapa frekuensinya. Nah, berapakah banyak putarannya setelah 20 detik? Berarti ini kasus yang baru. Kita buat diketahuinya. Apa diketahui yang pertama? Diketahui untuk 60 kali, sebanyak 60 kali itu berarti banyak putaran. N, ya kan? Banyak putaran itu adalah N selama 15 detik. Maka N-nya sama dengan 60 kali. Berarti 15 detik ini adalah waktu. Waktu itu T-nya sama dengan 15 sekon. Dah? Yang ditanya, apa saja yang ditanya untuk A? Periode. Apa itu periode? Lihat di sini, periode itu adalah T. Sudah, periode itu adalah T. Maka yang ditanya T besar ya. Yang B, yang ditanya frekuensi. Apa inisial frekuensi? F. Oke, F. Terakhir, yang ditanya adalah C. Yang ditanya adalah berapakah banyak putaran. Kita lihat banyak putaran adalah N. N ya, banyak putaran itu adalah N. Berapa T, periode, frekuensi, dan banyak putarannya. Kita lihat satu-satu. A untuk T. Kita pakai yang mana rumusnya? Kira-kira. Yang ada N dan T-nya, yang rumusnya ada N dan T. Ini ya. Ada N dan T, ada N dan T. Berarti rumus yang ketiga kita pakai. T sama dengan T kecil per N. Ya. T per N. Maka periodenya sama dengan T-nya adalah 15. Oke. 15 dibagi N-nya adalah 60. 60 berarti sama-sama dibagi 15, 1/4 sekon lah periodenya. Oke. 1/4 sekon lah periodenya. Satuan periode adalah sekon, satuan frekuensi itu Hz. Hz dibaca dengan hertz. Oke, yang ditanya yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi N per T, kebalikannya. Frekuensi itu adalah N per T, kebalikannya. Maka B sama dengan frekuensi sama dengan N per T. Dah, maka F sama dengan N-nya ini ya, N-nya 60. Dah, T-nya 15. 60 dibagi 15 adalah 4 Hz ya, 4 Hz. Yang terakhir, berapa banyak putarannya setelah 20 detik? Berarti waktunya diganti menjadi 20 detik. Berapa banyak putaran setelah T-nya 20 detik ya? T-nya 20 detik. Banyak putaran itu adalah N. N sama dengan T per T besar. Berarti N sama dengan T per T besar. T kecilnya tadi menjadi 20. T besarnya 1/4. Berarti N sama dengan 20 dibagi 1/4 itu sama dengan 80 kali lah putarannya. Selesai untuk soalnya. Jadi dicatat semua ya nak. Terakhir, silahkan kerjakan satu soal ini. Sama, ini ada 60 kali, ini ada 15, ini ada 40 detik. Sama caranya. Yang ditanya juga sama, ada periode, ada frekuensi, dan banyak putaran. Jadi caranya ikut seperti ini. Ya, ikut seperti ini. Yang dicatat juga dari awal nih, dari sini gerak melingkar, silakan dicatat. Gambarnya juga. Baru kemudian ini frekuensi dan periode, ini rumus tambahannya juga dicatat, ini contoh soalnya juga dicatat, sampai penyelesaiannya dicatat, dan terakhir silahkan kerjakan satu soal ini. Saya rasa itu saja hari ini. Terima kasih.